Bakal shock tapi anjing. Sekarang juga di suatu tempat di bumi ini, bunga biasa lagi pelan-pelan nyerna tikus hidup-hidup. Ini bukan film horor bangsat, tapi alam nyata yang udah dipelajari ilmuwan 100 tahun. Bayangin aja, tanaman segede bola sepak, di dalamnya ada tikus setengah dicerna lagi ngambang, di sampingnya ada lagi sepasang serangga buat camilan anjing. Itu Nepenthes raja para predator di planet ini. Bajingan-bajingan ijo ini tumbuh di hutan belantara Borneo sama Sumatera. Kantong mereka bisa nyampe 40 cm tingginya dan nampung sampai 3,5 liter cairan pencerna. Kayak ember kecil. Gila, di dalam tungku biologi bangsat ini, keasamannya kayak cairan lambung lu sendiri. Suhunya pas buat ngancurin daging. Anjing alam udah bikin mesin pembunuh dalam wujud bunga yang kelihatannya kalem. Tikus-tikus sama curut pada nyosor ke sana buat nektar manis di bibir kantong, kepeleset di dinding yang licin, terus kejebur ke bak mandi asam. Dari situ mana ada jalan keluar lagi anjir. Gila parah, cok. Proses cerna satu pengerat aja butuh 5-7 hari. Dan selama itu tuh hewan pelan-pelan meleleh kena enzim. Ilmuwan pernah nemuin rangka tikus masih ada sisa bulu di dalam kantong semar. Gila. Bahkan pernah juga ketemu burung sebesar pipit udah setengah dicerna, itu tanaman Elandia bulat-bulat bangsat. Paling bajingan, korbannya sering masuk situ masih hidup cuk. Tikus berjuang di asam berjam-jam, sampai mati karena sesak napas atau luka bakar kimia. Mati pelan-pelan udah pasti. Cairan di dalam kantongnya itu mengandung puluhan enzim pencernaan, bisa ngancurin protein, lemak, bahkan tulang, bangke. Dia ngubah seluruh hewan jadi kaldu bergizi buat tanaman. Satu musim aja, tuh bunga bisa nelen sampai 12 pengerat kecil cok. Ini ngasih dia nitrogen banyak banget. Sampai tumbuh 3 kali lebih cepat dari tanaman biasa. Anjir, gila nih dietnya. Anjing lo gak bakal percaya. Dinding kantong semar itu dilapisin sisik lilin mikroskopis, bikin permukaannya licin mampus, 100 kali lebih parah dari es. Begitu tikus nyentuh permukaan itu, langsung hilang pegangan. Anjing, kakinya ngesot aja di dinding, cakarnya gak nemu satupun celah. Mustahil bisa kabur, sumpah. Di dalam kantong semar, ada rambut-rambut yang ngarah ke bawah, macam jebakan setan. Masuk gampang, tapi keluar, mimpi, cok. Desainnya udah dirancang bajingan gitu. Tikus-tikus bangsat itu coba loncat, nyakar dinding, gigit-gigit. Tapi si tanaman udah mikirin semuanya, makin berontak, makin cepat lemes, dan tenggelam di cairan asam itu. Mampus! Beberapa jenis Nepenthes itu malah ngeluarin nektar bikin mabok, bikin si tikus bego duluan sebelum terjun mati. Alam itu kejam bung, gak ada ampun buat yang salah langkah. Jancuk tenan ini, guys. Tanaman-tanaman ini jadi predator bukan cuma asal-asalan. Tapi karena tanah di hutan mereka miskin banget, sampai-sampai rumput liar aja ogah tumbuh di sana. Di hutan rawa Kalimantan, tanahnya parah banget. Miskin nitrogen sama mineral, sampai tanaman biasa modar dalam sebulan. Makanya alam mikir cara lain. Embat binatang langsung. Satu tikus yang udah dicerna ngasih nutrisi ke tanaman sebanyak yang dia dapetin dari tanah setahun penuh. Itu kayak lo makan jatah setahun sekaligus. Lagian nih, tanaman gak bunuh cuma buat iseng. Dia manfaatin tiap gram dari korbannya. Daging, tulang, bulu, semua diolah jadi bahan baku buat daun sama bunga baru. Evolusi ngubah bunga yang tadinya polos jadi mesin pembunuh sempurna selama jutaan tahun. Dan sekarang tanaman ini udah kecanduan daging banget. Kalau nggak ada daging, ya modar kelaparan aja. Anjir, gue kaget banget pas tau Nepenthes yang paling gede itu secara teori bisa nyerna hewan seukuran kucing atau monyet kecil. Dulu, di abad ke-19, naturalis nemu kantung setinggi hampir setengah meter, isinya sisa-sisa makhluk yang udah gak bisa dikenalin, karena hancur banget sampai hilang bentuknya. Bangsat. Orang-orang lokal di Kalimantan cerita-cerita horor soal tanaman pemakan manusia, yang katanya nyeret anak-anak kecil, tapi ilmuwan nganggap itu cuma mitos. Padahal, secara teori, buat bayi sih emang bisa aja. Gila. Sekarang, monster-monster ini udah diambang kepunahan. Dibabat buat koleksi langka, hutan juga dihancurin buat kebun kelapa sawit. Sebentar lagi kita bisa kehilangan predator-predator keren ini selamanya. Anjir. Jadi, lain kali pas lagi nyiram tanaman fikusmu di jendela, inget aja, di suatu tempat di hutan sana, kerabat jauhnya lagi asyik nyerna tikus hidup dan sama sekali nggak peduli babi. Subscribe channel ini, dan lo pasti bakal melongo lagi.